Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'da. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari membaca ayat-ayat seputar keutamaan ilmu syar'i yang kita ambil dari surah Abasa wa Tawalla. Ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas 10 ayat dari surah Abasa wa Tawalla ini. Yang kita ambil di situ dari faidah, ada 2 faidah terkait dengan masalah ilmu. Ya. Pertama sudah diterangkan dari adab seorang dalam menghadiri majelis ilmu. Ya. Ada kesegeraan, ya, ada usaha. Ini yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia ini kan, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Walaupun dia buta, tapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ya. Dan adapun orang yang datang kepadamu dan dia yas'a, dia berusaha, bersegera. Ya. Ini dari adab yang sudah diterangkan ya dalam majelis ilmu. Karena siapa yang bersegera kepada Allah, maka Allah akan bersegera kepadanya. Yang berlambat-lambat juga, Allah akan lambat-lambat juga kepadanya. Jadi kadang ada dari urusan-urusan kita kadang itu dipermudah oleh Allah, dimudahkan, disegerakan. Itu karena seorang itu dia bersegera kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya siapa yang berlambat-lambat, maka Allah juga akan membuat dia terlambat dalam segala urusannya. Dalam segala urusannya. Ya. Itu ada faedah diterangkannya dari kisah Nabi SAW di kalangan para sahabat ketika itu. Di antara para sahabat ada yang terlambat salat berjamaah. Ya. Maka Nabi SAW beri wasiat kepada mereka. Nah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wala yazaluna yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhum Allah." Senantiasa suatu kaum dia berlambat-lambat, sering terlambat, dan Allah akan membuat terlambat segala urusannya. Ya. Ini dari bahaya ya. Ketika dia terlambat salat, ya, terlambat dalam ketaatan, itu dikhawatirkan Allah akan membuat terlambat ya segala urusannya, Nah, maka demikian pula majelis ilmu merupakan ibadah yang sangat agung. Ya, seorang hendaknya dia bersegera. Nah, ini sahabat yang buta dalam keadaan kondisi seperti itu, beliau ya, tidak terlambat dalam menghadiri majelis ilmu. Ya. Nah, makin dari adab ya dalam bermajelis ilmu. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Kemudian dari adab juga sudah diterangkan dari sifat seorang talabul ilm, yaitu dia punya rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyah itu sudah kita terangkan, dia merupakan rasa takut yang dibarengi dengan ilmu. Rasa takut yang dibarengi dengan ilmu yang benar. Ya, ini yang merupakan dari makna khasyah. Ya. Ini 2 faedah pokok yang berkaitan dengan ilmu, ada adab dan ada sifat seorang talabul ilm. Ya.
Dan ada dari faedah ilmu yang kita belum terangkan juga ya, di adab atau di ayat awal-awal dari surah Abasa wa Tawalla ini, di kisah datangnya Ibnu Ummi Maktum ini. Ya, kita lihat di ayatnya sudah kita baca. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Atau yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ini di sini ada faedah ilmu. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali dia datang itu untuk mensucikan dirinya. Demikian pula ilmu syar'i seperti itu. Ilmu agama itu ya, itu datang untuk mensucikan hati manusia, untuk mensucikan hati manusia. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, barangkali dia datang itu untuk mensucikan dirinya. Ya, untuk mensucikan dirinya. Nah, coba kita lihat juga dari awal surah Al-Jumu'ah yang sering dibaca di hari Jumat ya. Di situ ada firman Allah Taala di ayat yang kedua, ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, yang mengutus kepada ya orang-orang Arab ketika itu seorang rasul. Ya. Apa fungsinya diutus seorang rasul? Dikatakan oleh Allah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang dengannya rasul itu dia membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah, itu hadis. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka sebelumnya orang-orang Arab itu diterangkan oleh Allah benar-benar berada pada kesesatan yang sangat nyata sekali. Ya, bagaimana tidak dikatakan sesat? Karena mereka sudah menyimpang dari agama Nabi Ibrahim ketika itu. Ya, menyembah berhala. Nah, maka Allah utus Rasulnya Nabi Muhammad SAW untuk mensucikan mereka, ya, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mungkin dari hikmah atau faidah dari ilmu syariat, ya, ilmu itu mensucikan seorang hamba, ya, mensucikan hatinya sehingga hatinya bersih dan dia menjadi hati yang selamat, hati yang tenang. Dia punya jiwa yang tenang. Ya. Mungkin dari faedah, dari keutamaan ilmu ya, dari ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya. Atau yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nah, atau ya, dia bisa mengingat. Nah, dan zikir itu memberi manfaat kepadanya. Ya. Ini nanti kita akan terangkan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Rasanya ilmu itu adalah pengingat seorang hamba, ya, yang memberi peringatan kepadanya. Kalau dia lupa, maka ilmu akan ingatkan dia, ya, akan mengingatkannya. Jika dia jatuh kepada dosa dan maksiat, ada ilmu yang akan menegurnya. Itu diantara dari keutamaan ilmu syar'i. Ini yang sudah kita baca ayatnya. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia bisa mengingat, ya, sehingga zikir itu bisa bermanfaat kepadanya. Nah, ini sudah kita baca ayatnya, tapi masalah keutamaan ilmu syar'i kita belum terangkan kemarin ya. Jadi di sini ada dua faedah dari keutamaan ilmu tadi. Jadi ilmu itu dari sebab yang mensucikan hati seorang hamba. Dan ilmu itu adalah tadhkirah, adalah pengingat. Ya. Bagi seorang hamba tatkala dia lupa atau dia lalai, ada ilmu yang senantiasa ya, menegurnya dan senantiasa mengarahkannya kepada hal yang lebih baik. Ya.
Kemudian di ayat yang ke-11 kita akan baca malam ini 6 ayat lagi dari awal surah Abasa wa Tawalla ini. Ya. Dikatakan tadi sudah dibaca ya oleh salah seorang dari saudara kita. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah." Ini 6 ayat penjelasan dari keutamaan ilmu lagi dari sisi yang lain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali tidak. Ya. Jangan begitu wahai Muhammad. Ini kan teguran ya Allah kepada nabinya. Ya, karena Nabi SAW ketika itu berpaling dari seorang sahabat yang buta ini. Ya, dikatakan abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling dari sahabat yang buta ini. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla." Ya, sekali-kali tidak. Jangan seperti itu. Ya, maksudnya jangan diulangi lagi. Innaha tadhkirah. Sesungguhnya hal itu adalah pengingat. Ya. Faman syaa'a dzakara. Maka siapa yang ingin dia mengingat dengannya. Ya. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Di dalam suhuf, ya lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, disucikan atau ditinggikan lagi disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat. Nanti akan kita terangkan ya dari makna ayat ini. Ya, kiramin bararah, yang mulia lagi sangat baik. Baik. Maka ini 6 ayat lagi yang menjelaskan dari sisi keutamaan ilmu syar'i. Ya, sebenarnya ayat ini yang kita telah baca ini dari ayat yang menyempurnakan dari ayat yang sebelumnya ya. Ketika dikatakan tadi, ya, aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, atau dia datang untuk mengambil pelajaran sehingga zikir itu bisa memberi manfaat kepadanya. Ya, memberi peringatan kepadanya. Nah, dan ilmu itu adalah pengingat. Dikatakan di sini, "Kalla innaha tadhkirah." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia adalah apa? Tadhkirah, pengingat. Nah, jadi ini di antara dari faedah ilmu syar'i dari hal yang telah kita bacakan. Ya. Dan tadi sudah diterangkan dari faedah yang lain, dia merupakan pensuci bagi seorang hamba. Nah, dan juga sudah diterangkan dari 10 ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca. Dari ilmu juga manfaatnya dia merupakan hal yang mengantar seorang hamba agar dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya sifat khasyah. Ya, itu dia takut dengan dasar ilmu. Nah, kemudian dikatakan tadi, "Faman syaa'a dzakara." Maka siapa yang ingin, yang berkehendak, dia mengingat dengannya. Ya. Di sini kata para ulama, seorang hamba itu diberi pilihan dalam kehidupan ini ya. Dalam kehidupan secara kauni, ya, Allah beri pilihan kepada seorang hamba. Siapa yang ingin, dia mengingat. Ya. Ini ayat-ayat ini banyak diulang-ulangi oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada ayat nanti di surah At-Takwir. Ya, mungkin sudah hafal semua ya, sebagian dari kita. Di ayat yang terakhir dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Ya, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Siapa yang ingin di antara kalian hendaknya dia istiqomah. Ya. Jadi Allah tawarkan begitu. Yang mau istiqomah silakan. Yang tidak mau istiqomah juga silakan. Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ada ayat yang lain lagi di surah Al-Kahfi, ini yang sering kita baca juga ya di hari Jumat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah wahai Muhammad,
kebenaran itu dari Rabb kalian. Nah, siapa di antara kalian yang ingin beriman, hendaknya dia beriman. Dan siapa yang ingin kafir, hendaknya dia kafir. Ini bukan perintah ya, bukan perintah disuruh kafir, tidak. Tapi Allah beri pilihan kepada hamba. Mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Sudah ada turun Al-Quranul Karim, sudah ada Nabi yang diutus. Maka nanti pada hari kiamat jangan lagi ada yang meminta uzur. Oh, saya tidak tahu ilmu agama, saya tidak sampai padaku misalnya Rasul. Ya, tidak ada yang mengajariku. Ya. Di masa sekarang ini sudah tidak ada uzur lagi. Ya, ilmu sudah tersebar, bisa dapatkan di mana-mana. Ya, di masjid-masjid, di HP-nya ada ilmu yang dia bisa buka. Ya, maka pada hari-hari ini tidak ada uzur lagi dalam masalah itu. Ya, maka Allah beri pilihan di sini kan, faman syaa'a minkum, apa tadi dikatakan di ayatnya, faman syaa'a falyu'min atau faman syaa'a dzakara. Ya, maka siapa di antara kalian yang ingin mengingat, hendaknya dia mengingat. Ya. Nah, maka siapa yang ingin kafir juga silakan dia kafir. Tapi ini bukan berarti Allah cinta kepada kekafiran ya. Allah tidak cinta kepada kekafiran. Itu secara takdir, secara kauni. Allah beri pilihan kepada hamba. Karena jelasnya agama ini. Ya. Dipahami ya? Karena jelasnya agama ini. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena telah tampak petunjuk dari kesesatan. Ya sudah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan yang menyimpang. Tinggal dia ikuti saja jalan yang merupakan petunjuk dari Allah. Dia tinggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Itu sudah jalan keselamatan. Ya, dipahami ya? Bukan artinya Allah cinta kepada kekafiran. Ya, karena Allah terangkan dalam Al-Quran di ayat yang lainnya, wala yarda li ibadihil kufur. Ya, Allah tidaklah ridha kepada hambanya itu kekafiran. Tapi di sini ada pilihan dalam kehidupan. Ada pilihan dalam kehidupan. Faman syaa'a dzakara. Dan siapa di antara kalian yang ingin, maka dia mengingat. Ya. Dan Al-Quran yang senantiasa kita lihat, kita baca, itu merupakan tadzkirah, pengingat bagi seorang hamba. Ya, dimudahkan untuk dipelajari. Ya, bukankah sering kita baca ayat-ayat di surah Al-Qamar, kita dengarkan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu dijadikan sebagai zikir, sebagai pelajaran, sebagai pengingat. Hanya masalahnya kata Allah diterangkan di akhir ayat, fahal mim muddakir. Ya, apakah ada yang mau jadikan dia sebagai pelajaran? Itu yang masalah. Tapi Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibaca, dipelajari, ditadaburi maknanya, ya, diamalkan, ya, dijadikan sebagai obat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan semudah-mudahnya. Nah, maka hidup ini seorang itu dia memilih ya antara jalan keselamatan dan jalan kesesatan. Faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah. Ya, kemudian diterangkan di ayat setelahnya. Di sini ayat-ayat ini setelahnya ini diterangkan dari sifat-sifat Al-Qur'anul Karim akan ketinggian ilmu agama itu. Dikatakan fi suhufin mukarramah. Ya, dalam suhuf itu jamak dari kata sahifah, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Ya, kenapa Al-Quran dikatakan lembaran-lembaran yang dimuliakan? Nah, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ya, bukankah nama Allah adalah Al-Karim, yang maha mulia? Maka Al-Quran juga disifatkan oleh Allah innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia merupakan Al-Quran yang mulia. Ini dari satu di antara sebab kenapa dikatakan suhufin mukarramah. Al-Quran itu merupakan lembaran-lembaran yang dimuliakan.
karena dia turun dari sisi Allah yang maha mulia. Ya. Kemudian sebab yang kedua juga dikatakan oleh para ulama, kenapa dia dikatakan fi suhufim mukarramah, lembaran-lembaran yang dimuliakan? Karena dia ini diturunkan oleh Allah dengan perantaraan para malaikat. Ya. Para malaikat di antara sifatnya akan diterangkan nanti di akhir ayat yang sudah kita baca tadi. Kiramin bararah. Ya, ini sifat para malaikat. Mereka ini mulia, lagi baik. Ya. Mungkin di antara dari makna-makna ya, fi suhufin mukarramah. Dengan dua sebab tadi itu. Karena dia turun dari sisi Allah yang maha mulia, dan dia dibawa oleh para malaikat, yaitu malaikat Jibril khususnya di sini ya, yang membawa apa? Al-Qur'anul Karim. Dan malaikat Jibril itu merupakan malaikat yang paling mulia, yang paling mulia. Nah, demikian pula kitab-kitab ilmu yang padanya ada Al-Qur'an itu hendaknya dimuliakan, hendaknya dimuliakan. Ya, jangan ditaruh di lantai misalnya kan, jangan dihinakan. Ya, ini dari hal yang hendaknya kita jaga dari adab-adab dalam masalah itu, dalam masalah tersebut. Ya, fi suhufim mukarramah. Kemudian dikatakan lihat setelahnya lagi marfu'atim mutahharah. Al-Quran itu ditinggikan oleh Allah, lagi disucikan. Ya, ditinggikan lagi disucikan. Ya, kenapa dia dikatakan ditinggikan? Nah, karena dia akan turun dari sisi Allah yang maha tinggi, yang maha apa? Yang maha tinggi. Nah, dan dikatakan juga marfu'ah, ditinggikan karena dia ini disucikan dari kekurangan, Jadi tinggi kedudukannya karena tidak ada kekurangan padanya. Ini dari sifat ilmu agama, sifat Al-Qur'anul Karim. Kemudian dikatakan tadi mutahharah, disucikan. Karena Al-Quran itu disucikan oleh Allah, disucikan oleh para malaikat. Bahkan dalam agama kita itu kan ada pembahasan di masalah fikih kan, seorang yang junub atau yang haid itu kan dilarang apa? Memegang mushaf Al-Qur'anul Karim. Ya, dimuliakan Al-Qur'anul Karim itu, disucikan. Dan dikatakan juga dia disucikan karena Al-Quran ini tidak turun kepada orang-orang musyrik, tidak turun kepada orang-orang musyrik. Ini dari sebab-sebab ya. Dikatakan dari marfu'ah, dia ditinggikan karena turun dari sisi Allah yang maha tinggi. Ya, dia dikatakan marfu'ah, ditinggikan karena dia tinggi, disucikan dari apa? Atau dia dikatakan tinggi, selamat dari apa? Kekurangan. Ya. Kemudian tadi dikatakan mutahharah, disucikan karena lembaran-lembaran Al-Quran ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tadi sudah diterangkan di hukum fikih, ya, orang-orang yang junub atau yang haid dan yang semisalnya itu dilarang untuk menyentuh dari mushaf Al-Quranul Karim. Nah, kemudian dikatakan di setelahnya bi'aidi safara. Ya, bi'aidi safara, di tangan-tangan as-safara atau di tangan-tangan safara. Ya. Siapa itu safara? Ya, safara ini adalah para malaikat. Ya, para malaikat atau malaikat yang membawa apa? Al-Quran. Itulah malaikat Jibril. Ya, itulah malaikat Jibril. Dan makna safara ini dia adalah perantara. Ya, perantara antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Itulah malaikat Jibril. Ya, dikatakan dia safara artinya wasithah, perantara. Di tangan-tangan safara, perantara. Ya. Nah, dan di sini ada dalil juga ya bahwasanya malaikat Jibril itu punya tangan. Ya, punya tangan. Bi aidi safara. Nah, kemudian juga dari makna safara, kenapa dikatakan dia safara? Itu dari kata safar. Ya. Karena para malaikat itu sifatnya berkeliling-keliling. Ya, berkeliling-keliling. Ya.
Nah, diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dimanapun mereka pergi itu dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dari makna safara. Bi aidi safara. Di tangan-tangan safara. Apakah masuk padanya malaikat Jibril atau para malaikat yang lainnya juga? Nah, kiramin bararah. Ayat terakhir dikatakan di sini kiramin bararah. Masih penjelasan dari sifat malaikat tadi. Ya, mulia lagi baik. Ya, mulia lagi baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita di ayat-ayat yang terakhir ini penjelasan dari keutamaan Al-Qur'an dan tingginya dari Al-Quran tersebut, dan juga padanya ada penjelasan akan keutamaan ilmu agama. Ya, ilmu itu senantiasa ditinggikan, dimuliakan, dan disucikan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari sebagian dari keutamaan ilmu yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat yang telah kita baca. Baik, kita simpulkan sedikit dari pelajaran-pelajaran yang lain dari ayat-ayat yang telah kita baca. Dari ayat pertama sampai ayat ke-16 ini ya. Di sini sudah kita terangkan tadi ada beberapa sisi keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah apa? Dikatakan tadi di ayat yang ketiga, ayat wa izat apa? Wa amma apa? Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Jadi ilmu itu adalah pensuci, ya, pembersih untuk hati seorang hamba. Kemudian yang kedua, ilmu itu adalah tadhkirah. Ya, dikatakan tadi di ayat setelahnya lagi, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya. Kemudian dari keutamaan ilmu yang lain lagi dari ayat ini dikatakan tadi di ayat yang ke berapa itu? Yang ke-9, wa huwa yakhsha. Ya, dan dia punya rasa khasyah. Karena ilmu itu adalah sebab yang mengantar seorang hamba agar dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 keutamaan pokok dari ilmu. Dan tadi diperkuat lagi di ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah. Ya, ilmu itu adalah pengingat. Ya, tadi sudah diterangkan. Dan setelah tadi diterangkan di situ dari sifat-sifat Al-Qur'anul Karim ya, yang mulia lagi ditinggikan, disucikan, dan juga di situ masuk ya dari keutamaan-keutamaan ilmu agama. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang mulia yang ditinggikan dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak faedah di sini dari ayat yang telah kita bacakan ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat ke-16 itu banyak sekali faedah. Di antara dari faedah yang bisa disimpulkan di sini penjelasan tentang sebab turunnya surah Abasa wa Tawalla ini. Karena Nabi SAW bermuka masam dan berpaling dari sahabat yang buta ini. Ya, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bolehnya menyebut seorang dengan apa? Ciri yang dia dikenal dengannya. Ya, dikatakan di sini anja'ahul a'ma. Tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Ini bukan celaan ya. Ini bukan celaan. Ya, tapi ini dari penyebutan sifat yang dia dikenal dengan cara itu. Ya, kalau kita baca hadis-hadis atau rai-rai hadis, itu kadang disebutkan ya di biografi mereka. Kadang dikatakan al-a'mash, ya, yang buta, yang rabun matanya. Ya, kadang dikatakan al-a'raj, yang pincang kakinya. Itu bukan celaan, karena dikenal dengan cara itu mereka. Ya, oleh para ahli hadis. Nah, di sini Allah menyebut sahabat yang buta ini yaitu Abdullah bin Umi Maktum dengan gelar apa? Al-A'ma. Nah, itu bukan ghibah. Tapi ini dari penyebutan sifat yang dia dikenal dengan cara itu. Dikenal dengan cara tersebut. Dipahami ya? Ya, kecuali kalau dia memang sifatnya untuk merendahkan, maka ini tidak boleh disebut. Tidak boleh disebut ya. Ya, jadi di sini ada rincian di sini ya. Dalam menyebutkan gelar itu dilihat dari gelar yang dia sudah dikenal di situ, maka tidak ada masalah. Disebut sifatnya ya karena memang itu sudah tersebar. Sudah tersebar. Dipahami ya? Baik.
Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari teguran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya. Tapi di sini perhatikan ya, teguran Allah itu sangat halus. Ya, sangat halus. Perhatikan di awal ayat tadi dikatakan abasa wa tawalla. Ini kalau yang belajar bahasa Arab ini dia paham ini. Di sini dibawakan dengan kata ganti orang ketiga. Dia bermuka masam dan dia berpaling. Jadi Allah tidak katakan kamu wahai Muhammad bermuka masam dan kamu berpaling. Dan seperti itu dikatakan. Karena itu kasar. Itu apa? Kasar. Tapi dikatakan dia. Tidak disebut situ siapa dia. Ya. Dia bermuka masam dan dia apa? Berpaling. Padahal kan sudah ditahu. Yaitu yang berpaling itu bermuka masam adalah Rasulullah SAW. Tapi tidak disebut kamu bermuka masam, kamu berpaling, tidak. Ini dari kata para ulama, dari teguran Allah ya, yang sangat halus kepada nabinya, kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah juga yang lain. Ya. Maksudnya seorang yang beriman itu lebih diutamakan daripada orang-orang kafir dari sisi mendakwai mereka. Ya, perhatikan sini ya. Nabi ketika dia Nabi SAW kan ketika beliau berpaling dari sahabat yang buta ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sahabat ini kan sudah beriman dia. Ya. Ini Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ini anak pamannya Khadijah. Dari sisi ibunya, paman dari sisi ibunya Khadijah. Ya, jadi dia ini sama Khadijah ini sepupu satu kali. Dipahami ya? Itu sahabat yang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ya. Jadi orang yang beriman itu lebih didahulukan dari sisi penyampaian ilmu, ya, daripada orang-orang yang kafir. Di sini kan Nabi SAW sedang mendakwai orang kafir. Dari tokoh-tokoh Quraisy itu kan, datang orang buta ini sahabat, tapi Nabi berpaling darinya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada faedah tadi itu. Mendakwai orang yang beriman itu lebih diutamakan daripada mendakwai orang kafir. Tapi bukan berarti orang kafir tidak didakwai ya. Mereka juga didakwai. Tapi diporsikan seperti itu porsinya. Iya. Dan Nabi SAW setelah itu beliau memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Ya, Nabi kan angkat dia sebagai apa? Muadzin di Masjid Nabawi saat itu kan, bersama dengan siapa? Dengan Bilal bin Abi Rabah di kota Madinah. Ada dua muadzin Nabi kan, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ya. Dan Nabi SAW juga pernah memberi mewakilkan kota Madinah ketika itu di saat peperangan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ya, kepada Ibnu Ummi Maktum. Sudah jam ya. Baik. Banyak pelajaran sebenarnya kalau kita ingin terangkan ya. Tapi ini waktunya sudah cukup. Baik. Bagaimana mau tanya jawab atau silakan kalau ada yang tanyakan. Nanti kita uraikan di tempat lain lagi dari faedah tambahannya. Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan materi sedikit. Jadi tadi kan sudah diterangkan ada beberapa keutamaan ilmu ya, ada 3 pokok di sini ya. Tadi sudah diterangkan dari sebagian faedah tambahan dari faedah ayat yang telah kita bacakan. Nah, ada lagi faedah-faedah yang lainnya kalau kita ingin jelaskan ya. Saya tambah sedikit lagi ya sebelum kita tutup. Di sini juga ada faedah yang lain. Ini ada kaidah ya dalam kehidupan ya. Ya. Kalau ada maslahat yang jelas maslahatnya itu lebih didahulukan daripada perkara yang belum jelas maslahatnya. Ya. Dari si mana itu? Ya. Nabi kan lagi mendakwai siapa ini? Orang Quraisy. Mereka kan masih apa? Masih kafir. Ini maslahatnya jelas atau belum? Ya, kata para ulama belum jelas karena mereka masih kafir. Beda dengan sahabat yang datang, dia sudah beriman.
Ya, ketika Nabi lagi memilih tokoh Quraisy tadi itu ditegur oleh Allah. Ya, jangan seperti itu. Dipahami ya? Ini kata para ulama, kalau ada suatu maslahat yang jelas di situ baiknya, hendaknya itu yang lebih dahulukan, dijalani daripada ada suatu juga perkara yang mungkin maslahatnya kurang jelas. Dipahami ya? Itu diantara faedah juga yang bisa diambil dari ayat-ayat yang telah kita bacakan ini. Baik. Yang tadi di akhir ayat diterangkan tadi beberapa sifat-sifat dari sifat-sifat Al-Quranul Karim. Dalam kehidupan ini ada pilihan-pilihan tadi ya, sudah diterangkan dari faedah ayat yang telah kita bacakan. Baik. Jadi ini dari sebagian faedah-faedah penjelasan tambahan dari sisi keutamaan ilmu di 16 ayat dari surah Abasa wa Tawalla ini. Baik. Ya, sekira itu dulu ya, mungkin dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Sudah waktu ya? Silakan kalau ada yang mau ditanya atau kita tutup saja. Ayo silakan. Kan ada siapa yang berjalan untuk ilmu, maka Allah memberikan sejalannya. Nah, apakah ilmu hanya berlaku untuk ilmu agama? Kalau ilmu ke dunia tidak berlaku. Oh, ada yang bertanya di sini ya tentang masalah keutamaan berjalan untuk mencari ilmu. Ya. Itu kan dikatakan di hadis riwayat Muslimnya sudah kita baca ya dari Abu Hurairah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ya. Dan juga ada hadis-hadis yang lain juga yang mirip dengan itu ya. Ya. Di sini ilmu yang dimaksud sini adalah ilmu agama. Adalah ilmu apa? Ilmu agama. Karena dia merupakan jalan pintas menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, ada sebagian ilmu dunia itu bermanfaat. Ya. Hukumnya fardu kifayah dipelajari dari ilmu dunia ya. Ya, seperti ilmu kedokteran. Ini dari hal yang penting dipelajari. Ya. Demikian pula ilmu perhitungan matematika, itu ilmu dunia tapi berkaitan dengan masalah apa? Agama. Ya. Demikian pula ilmu misalnya industri atau ilmu industri ya, atau perindustrian, agar seorang itu tidak terikat dengan orang-orang kafir. Dia harus tahu teknologi industri, gitu kan? Itu yang dikatakan ilmu-ilmu yang diharapkan juga kalau dia berjalan ke situ dihitung sebagai pahala. Sebagai apa? Sebagai pahala. Dipahami ya? Baik. Itu sebagian dari hal yang bisa dijawab dari ringkasan. Walaupun tadi asalnya itu memang arahnya kepada ilmu apa? Ilmu agama. Tapi ada sebagian dari ilmu dunia ya, yang itu punya manfaat kepada kaum muslimin. Yang tadi sudah diterangkan ya. Itu dipelajari juga dari hal yang berpahala, dari hal yang berpahala. Jelas ya? Tapi sekarang itu dulu dari akhir majelis. Mungkin waktunya sudah masuk. Ya. Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.